Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik kita terkait dengan akuntansi biaya tenaga kerja. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama yang perlu kalian pahami terkait dengan biaya tenaga kerja adalah bagaimana penggolongan biaya tenaga kerja dan apa itu biaya tenaga kerja. Nah, jadi di sini yang perlu kalian pahami ada dua unsur ya atau dua istilah yang biasa dikenal di konsep biaya tenaga kerja, yaitu ada unsur gaji dan unsur upah. Nah, biasanya untuk yang dikategorikan atau digolongkan sebagai gaji itu untuk honor yang kita berikan kepada tenaga kerja tak langsung ya, yang dibayar secara tetap. Jadi kayak misalnya gaji karyawan di bagian akuntansi, di administrasi dan lain sebagainya. Jadi gaji itu besarannya tetap dan dia ada pembayaran secara periodik, ya sebulan sekali seperti itu. Nah, sedangkan upah itu biasanya diberikan kepada tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi yang besarnya upah itu dihitung berdasarkan hasil kerjanya atau kinerja si tenaga kerja tersebut. Jadi upah itu yang dikatakan sebagai upah adalah honor ataupun uang yang kita berikan kepada tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Jadi kalau di pabrik upah buruh ya dan lain sebagainya. Nah itu dia besarannya itu tidak tetap karena itu berdasarkan hasil kerja masing-masing tenaga kerja tersebut ya. Jadi berdasarkan kinerja masing-masing. Nah jadi itu ya yang perlu kalian pahami, ada unsur gaji dan unsur upah. Gaji itu tetap dan secara periodik dan diberikan kepada tenaga kerja tak langsung, sedangkan upah itu besaran tidak tetap dan berdasarkan hasil kerjanya serta diberikan secara periodik sama dan juga diberikan kepada tenaga kerja langsung ya, BTKL. Nah, pengertian sendiri gajian upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan atau tenaga kerja sebagai balas jasa atas prestasi atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Nah, di sini ada tiga bagian ya menurut fungsinya di perusahaan. Yang perlu kalian pahami di biaya tenaga kerja ini yaitu ada biaya tenaga kerja bagian produksi yang tadi upah ya, upah langsung itu ya untuk biaya tenaga kerja di bagian produksi, kemudian di bagian marketing atau pemasaran, kemudian ada juga biaya tenaga kerja di bagian administrasi dan umum, ini untuk akuntansi dan administrasi dan keuangan. Nah, di sini untuk biaya tenaga kerja bagian produksi ada dua ya, di sini ada dua juga, yaitu ada yang bersifat langsung dan bersifat tidak langsung. Ya, untuk yang biaya tenaga kerja bersifat langsung itu upah pengertiannya upah ini dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang menangani produksi dan biaya ini sulit diidentifikasi pada produk atau perusahaan tertentu. Ya, sedangkan terbalik nih ya. Untuk biaya langsung itu bisa mudah ya, bukan sulit ini, salah ini. Sorry. Ini bukan sulit tapi mudah ya. Ya, jadi kalau yang biaya kerja langsung itu mudah ditelusuri. Kenapa? Karena dalam hal ini dia berhubungan langsung untuk proses produksinya sehingga kita bisa tahu misalnya satu produk itu kita bayar orang untuk menyelesaikan satu produk berapa. Nah itu kita tahu uh, biaya tenaga kerja langsung yang terserap di satu produk tersebut berapa. Seperti itu. Jadi dia bukan sulit, ini salah tulis. Nah, kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah gaji dan upah yang diberikan kepada tenaga kerja bagian produksi, namun tidak menangani langsung. Dan ini sulit diidentifikasi, ini benar ya, sulit untuk diidentifikasi benar. Kenapa? Karena ini dalam hal ini dia tidak terlibat langsung dalam proses produksi, namun dia masuk ke biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung. Ya, contohnya apa? Misalnya gaji mandor ya kan, atau supervisor ya kan, yang mengawasi buru-buru di pabrik ataupun tenaga kerja di pabrik seperti itu. Nah, jadi dia mendapatkan honor dan itu honor yang mengeluarkan itu di bagian produksi, ya.
sehingga itu masuk ke biaya produksi. Namun karena dia tidak terlibat langsung, maka itu akan sulit untuk diidentifikasi berapa sih yang akan kita alokasikan, berapa yang keluar atau terserap dalam eh, satu produk untuk biaya honor, misalnya mandor tadi, ya. Sehingga dalam hal ini itu dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja tak langsung, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dokumen-dokumen biaya tenaga kerja. Jadi di sini untuk dasar perhitungan yang kita perlu siapkan ya di bagian akuntansi untuk bisa melakukan pembayaran honor, entah itu untuk biaya tenaga langsung ataupun tak langsung, itu ada beberapa. Yang pertama adalah daftar hadir, ini yang paling umum ya, atau clock cards. Itu kartu yang berisi tentang catatan kehadiran karyawan selama periode penggajian. Misalnya pembayaran dilakukan mingguan, maka daftar hadir itu berisi catatan kehadiran si karyawan tersebut selama 1 minggu. Nah, jadi di sini dia waktu pulang kapan, waktu datang kapan, waktu pulang jam berapa, seperti itu. Itu tercatat harinya dan kehadirannya, seperti itu. Kemudian kartu jam kerja, job time ticket. Ini kartu yang berisi informasi perincian kegiatan karyawan selama bekerja di perusahaan. Kartu ini berguna sebagai dasar dalam perhitungan biaya gaji yang dibebankan untuk produksi. Nah, ini untuk jam kerja khusus untuk biasanya di buruh ya. Kalau misalnya dia buruh pabrik tersebut diupah berdasarkan berapa lama dia bekerja atau berapa lama dia bekerja atau terlibat dalam produksi, maka job time ticket ini yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran upah. Kemudian ada kartu laporan produksi, production report card. Itu adalah kartu yang berisi ringkasan tentang jumlah jam kerja karyawan selama periode penggajian untuk tiap-tiap pekerjaan. Nah, jumlah jam kerja dalam kartu ini sama dengan jumlah jam kerja pada daftar hadir ya, atau clockers tadi. Nah, di sini fungsinya adalah untuk menentukan jumlah upah yang dibayarkan di samping sebagai kontrol atau pengendalian biaya tenaga kerja. Nah, jadi di sini ini merupakan kartu production report card ini sebagai satu lampiran yang uh, tidak terpisahkan dengan clockers biasanya. Jadi dia kalau misalnya upah buruh tersebut dinilai berdasarkan jam kerja dan uh, berapa yang dia produksi selama 1 hari misalnya. Nah, ini digunakan fungsinya selain untuk menentukan berapa jumlah upah yang dibayarkan, ya, berdasarkan berapa yang dia produksi atau berapa yang dihasilkan, ya, selama berapa jam seperti itu. Nah, itu juga sebagai pengendalian ya untuk biaya tenaga, sehingga dalam hal ini di honor yang diberikan itu tidak kelebihan ataupun kekurangan, seperti itu. Jadi berdasarkan kartu laporan produksi ini bisa ditentukan secara tepat berapa honor yang harus diberikan kepada masing-masing buruh ya, ataupun tenaga kerja langsung tadi ya, berdasarkan yang dia hasilkan atau kinerjanya masing-masing. Kemudian ada daftar gaji dan upah atau payroll register. Nah, ini berisi perincian gaji dan upah karyawan untuk satu periode penggajian. Nah, daftar ini dibuat atas dasar rekapitulasi dari daftar kehadiran karyawan dan bermanfaat sebagai dasar untuk penentuan jumlah bersih yang dibayarkan kepada karyawan. Nah, ini ada payroll register, itu rincian gaji dan upah. Jadi gaji tetapnya berapa, upah itu juga dan upahnya berapa. Upah ini berdasarkan, misalnya kalau di bagian administrasi umum, upahnya itu berdasarkan jam lemburnya, berapa lama dia lembur di kantor dan sebagainya. Kalau di buruh misalnya ada gaji tetapnya, ada juga ada upah berdasarkan kinerjanya. Ya, jadi itu dimasukkan di yang namanya daftar gaji dan upah atau payroll register ini. Nah, sehingga di sini itu bisa bermanfaat ya untuk mengetahui berapa besaran gajinya, berapa besaran upahnya, dan jumlah bersihnya dibayarkan kepada karyawan, sehingga itu memudahkan di bagian akuntansi untuk mencatat sebagai biaya tenaga kerja langsung ataupun sebagai BOP ya, biaya of republic, seperti itu. Nah, kemudian penentuan besarnya biaya tenaga kerja.
Nah, elemen biaya tenaga kerja yang merupakan bagian dari biaya produksi itu adalah biaya tenaga kerja untuk pekerja pabrik atau biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi hanya untuk yang biaya tenaga kerja langsung yang di kita eh, kita harus hitung untuk sebagai biaya tenaga kerja ya seperti itu. Nah, pada perusahaan yang relatif kecil biasanya menggunakan dua sistem penggajian yaitu sebagian besar karyawan sebagian di karyawan digaji dengan gaji tetap per bulan dan sebagian digaji berdasarkan jam kerja ataupun hari kerjanya. Nah, jadi untuk yang karyawan yang di bagian pemasaran biasanya sama administrasi umum itu dia gajinya tetap per bulan. Sementara untuk yang di bagian pabrik itu berdasarkan jam kerja ataupun hari kerjanya seperti itu. Ya, jadi dibedakan khusus untuk manufaktur ya, dan itu yang untuk relatif kecil. Nah, sedangkan untuk perusahaan yang relatif besar, sifat produknya yang massal ya, karena dia menjual produk massal ribuan ya, sekali produksi ribuan, volume produksinya, dan memiliki jumlah karyawan yang relatif banyak, maka sistem penggajiannya itu bisa berupa kontrak kerja, program insentif, atau jaminan minimum namanya. Jadi ada tiga metode yang bisa digunakan sebagai untuk penggajian ya, yaitu kontrak kerja, program insentif, atau jaminan minimum. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama insentif dulu. Ya benar, insentif dulu. Pembayaran upah secara insentif itu bertujuan untuk mendorong pekerja atau karyawan untuk memproduksi lebih banyak atau lebih produktif lagi yang mengakibatkan upah lebih tinggi namun akan menurunkan biaya per unit ya, biaya produksi per unitnya. Nah, apabila prestasi karyawan dapat ditingkatkan, maka biaya produksi mesin per unit akan turun. Sorry, itu biaya produksi ya mesinnya nggak ada. Itu akan turun dan di samping itu insentif akan mengurangi kemalasan ataupun kelalaian. Jadi insentif ini adalah seperti bonus ya, macam bonus itu yang dimana itu akan diberikan kalau dia uh, bisa mencapai target atau malah melebihi target ya. Ya, jadi untuk kalau dia melebihi target, untuk dia melebihi target, maka dia akan mendapatkan insentif ataupun bonus. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kasih target, misalnya satu hari dia harus produksi 10 unit, maka masing-masing buruh tadi atau tenaga kerja tadi itu akan bekerja lebih produktif ya untuk bisa menghasilkan sesuai target paling tidak atau dia memiliki tujuan untuk mencapai lebih dari target sehingga dia mendapatkan insentif. Nah, metode pemberian insentif ada dua, yaitu straight piece work, yaitu metode yang dimana karyawan itu dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan satuan output standar yang dihitung dengan cara membagi upah standar per jam dengan satuan output standar per jamnya. Nah, bagi karyawan dapat menghasilkan melebihi standar akan menerima premi ya ataupun kelebihan hasil produksi namanya. Ya, itu diberikan insentif sesuai dengan kelebihan jam kerja ataupun output ya, kelebihan produksi yang dia hasilkan seperti itu. Itu metode straight piece work. Nah, contoh kasusnya misalnya PT Aneka menetapkan standar jumlah produksi yang dihasilkan selama 1 minggu atau 40 jam kerja. Jadi 1 minggu dia minimal 40 jam kerja sebanyak 48 unit produk. Ya, satu karyawan ya. Nah, upah standar per minggunya biasanya kalau dia mencapai target dia akan diberikan upah standarnya per minggu 96.000 dan upah standar per unit produk yang dihasilkan adalah Rp2.000 per produk. Ya, ini sama aja ya, 2.000 dikalikan 48 itu 96.000. Jadi kalau dia bisa menghasilkan seminggu 48 unit maka dia akan diberikan upah 96.000. Nah, insentif yang diberikan perusahaan adalah 15% dari upah standar per satuan bagi karyawan yang dapat menghasilkan produk lebih dari standar. Nah, apabila data produk yang dihasilkan karyawan, misalnya ada contoh kasus, ada 3 orang karyawan, Andi, Bagus, dan Christian, dia menghasilkan si Andi 56 unit, 1 minggu, si Bagus 48 unit, dan si Christian 40 unit per minggu, maka berapakah upah yang diterima masing-masing karyawan dengan menggunakan metode straight piece work ini ya. Nah, di sini pertama kita harus hitung dulu gajinya.
Ya, berapa honor ataupun gaji ya yang harus kita berikan kepada karyawan tersebut. Ya, upahnya nih. Nah, misalnya tadi Andi dia masukkan 56 unit. Perhitung upah per minggunya, maka karena dia sudah melewati 48 unit ya, minimal 48 unit, maka dia pasti akan mendapatkan 96.000 nih. Baru yang sertifikat kita tambahkan ya, yang sertifikat tambahkan itu selisihnya 56 dikurangi 48 dikalikan tadi bonusnya 15% ya. Jadi kita 100% tambah 15%, jadi 115 dikalikan 115 dikalikan tadi per unit terhasilkan dia diupah Rp2.000. Nah, maka dia akan mendapatkan 114.400 si Andi ini. Kemudian si Bagus karena dia masukkan sesuai dengan yang ditargetkan, maka dia mendapatkan sesuai 96.000. Nah, Christian dia mendapatkan tetap 96.000. Ya, jadi ini metode straight piecework ini memang kelemahannya untuk yang tidak mencapai target, dia tidak akan dipotong honornya, sehingga dia akan tetap mendapatkan honor sesuai dengan yang dijanjikan atau sesuai dengan yang ada di kontrak kita. Nah, tapi dia nggak dapat insentif, namun honornya tidak dipotong walaupun dia kurang dari 48 unit atau kurang dari target yang ditetapkan. Nah, itu kelemahannya dari metode step piecework. Jadi si perusahaan yang akan menanggung ini kan bukan rugi ya, maksudnya ini juga pasti akan mempengaruhi harga per unit nanti seperti itu. Oleh karena itu metode step piecework ini memang kekurangan di situ. Dia tidak memperhitungkan terkait dengan yang kurang dari target, tidak mencapai target seperti itu. Nah, kemudian setelah kita hitung penggajiannya, berapa honor atau gaji ataupun upah yang kita berikan kepada karyawan, maka kita harus membuat pembebanannya. Nah, jadi kita bebankan atau kita akui itu sebagai BTK. Jadi, untuk si Andi tadi kan 114.400, yang dimana itu yang masuk ke BDP BTK adalah senilai upah standar per unit normalnya ya, upah standar per unit normalnya ini ya kan, per satu unit dia diupah 2.000, kemudian dia bisa masukkan 56 unit, berarti 56 kalikan 2.000 itu 112.000 ya. Jadi yang 112.000 ini kita masukkan atau kita akui sebagai BDP ya, sebagai BDP BTK, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung ya, biasa BTKL, bisa juga sih BDP BTKL. Nah, sedangkan sisanya ini 14.400 dikurangin ini ya, itu sisanya 2.400 kita masukkan itu sebagai biaya overhead public. Kenapa? Karena pemberian insentif itu bukan termasuk dalam BDP BTK ya, sehingga insentif itu karena merupakan kebijakan perusahaan dan itu memang ada buktinya atau ada hasilnya, maka itu tetap dimasukkan sebagai biaya, namun kita tidak masukkan sebagai BDP BTK, namun kita masukkan sebagai BOP ini ya, sisanya. Nah, kalau si bagus dia sesuai sehingga semuanya itu bisa masuk ke BDP BTK, BOP-nya tidak ada. Kemudian si Christian kata tadi kita bayar sama sesuai dengan yang standar gaji per minggunya yang kita berikan, walaupun dia produksinya cuma 40 unit, maka yang kita akui sebagai BDP PTK hanya yang sebesar 40 unit ini. Jadi 40 ya, ini 40 dikalikan 2000. Nah, jadi 80.000 kita akui sebagai BDP PTK, sisanya ya itu kan dianggap kita bayar lebih ya ke si Christian ini, maka itu ditanggung atau kita tetap akui dan itu akan dimasukkan ke BOP. Sehingga di sini totalnya kan honor yang kita berikan tadi 306.400 ya, ini ditotalin nih 306.400, kemudian kita bebankan ke BDP BTK 288.000 dan
sisanya ke BOP 18.800. Nah, ini harus kita jurnal nantinya. Nah, jurnalnya ada dua kali jurnal ya, yaitu pertama A3 sebenarnya. Ya, jadi yang pertama kita catat sebagai catat gajian upah, timbulnya gajian upah yang tadi kita hitung, kita harus bayar 300-400 pada hutang gajian upah. Jadi kita muncul akun gajian upah, kemudian muncul hutang karena belum dibayarkan hutang gajian upah. Kemudian jurnal kedua itu BDP BTK tadi ya, di debit kita hitung tadi BOP sesungguhnya, jadi kita masukkan ke akun BOP sesungguhnya ya, tadi BOP tadi ya 18.400 pada gaji upah. Jadi gaji upahnya yang tadi yang didebet kita masukkan ke kredit, jadi nanti di buku besarnya itu 0 saldonya gaji upahnya ini. Nah, masih ada satu jurnal lagi, Nah, ada misi jawab nggak untuk jurnal yang terakhir? Itu apa jurnalnya dan itu untuk apa? Maksudnya keterangannya apa? Ini kan pada saat pencatatan gaji upah, kemudian pada saat pembebanan, kemudian jurnal ketiga apa? Jurnalnya apa? Tolong komentar di bawah ya yang bisa jawab. Nominalnya sesuaikan yang di sini ya. Oke, lanjut. Nah, metode berikutnya adalah Taylor Differential Piece Rate Plan. Nah, ini berbeda dengan Straight Piece Walk, di mana cara pemberian insentif itu menggunakan tarif tiap unit untuk output rendah dan tarif lain untuk output tinggi. Jadi, bagi karyawan yang dapat menghasilkan produk di atas standar, maka akan diberikan tarif upah di atas standar. Dan bagi yang menghasilkan jumlah yang sama dengan standar diberikan upah standar, sedangkan bagi yang di bawah standar akan diberikan upah di bawah standar. Jadi lebih adil ya. Kalau dia di atas standar, upah yang diterima lebih tinggi. Kalau dia sama dengan standar, itu ya upah standarnya. Dan kalau dia di bawah standar, maka dia akan dikurangi honornya. Upahnya ya, seperti itu. Nah, contohnya nih, kebijakan PKNK menggunakan Taylor Differential Piecework, itu output di atas standar, maka dia akan menerima bonus gaji yaitu 115% dari gaji standarnya. Nah, kalau sama dengan standar, yaitu gaji standar, kemudian output di bawah standar, maka tarifnya dikurangi 15% dari gaji standar. Jadi dia pakai persentase ya di sini. Nah, pakai persentase. Hitunglah upah yang diterima per karyawan. Jadi kalau untuk yang honornya sama ya, kita asumsikan sama yang sebelumnya. Contoh kasusnya 96.000, 48 unit, dan per unitnya Rp2.000. Nah, ini tadi sama Andi, misalnya 56 unit, cara menghitungnya, 56 yang dihasilkan, dikalikan dalam kurung 2000 ya kan, tadi per unit yang upah per unit yang dihasilkan, dikalikan karena dia lebih dari target atau standar, maka diberikan upah persentase upah lebih tinggi yaitu 105% dari upah standar. Jadi 56 dikalikan 2000 dikalikan 15 105% itu totalnya 128.800 ya. Kemudian untuk bagus dia sama ya, 48 dikalikan 2000 jadi 96.000, dia dapat sesuai dengan standar gajinya per minggu. Sementara Christian karena dia 40 unit saja, maka dia akan berkurang ya, yaitu 40 yang dihasilkan dikalikan 2000 dikalikan tadi persentase tarif karena dia kurang dari standar, sehingga dia hanya mendapatkan 98.000. Nah, jadi di sini akan terlihat ya perbedaannya. Untuk pada saat pembebanan, si Andi dia mendapatkan 128.800, yang besar ya daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya apa? Nah, sebelumnya kan dia cuma mendapatkan 114.400. Karena apa? Karena uh, jatahnya Andi ini diambil si Christian ini karena dia menghasilkan kurang dari standar ya, tapi dia tetap dapatkan gaji standar, sehingga ini harusnya haknya si Andi dia diambil oleh Christian ini sebenarnya. Nah, maka dari itu di sini di metode Taylor ini dia mendapatkan lebih besar ya, karena sesuai dengan kinerjanya. Nah, dari 128.800 kita masukin ke BDP 112.000.
Ada yang tahu dapat dari mana ini? Sorry, 112.000. Tolong komentar di bawah ya. 112.000, 96.000 dan 68.000 dapat dari mana? Komentar di bawah. Nah, sisanya 16.800 itu masuk ke BOP. Si bagus karena dia sama ya, sesuai dengan standar, maka masuk semua ke BDP BTK ya. Ini BDP BTK, sorry. Ya. Nah, ini BDP BTK ya, masuk ke BDP BTK. Kemudian yang BOP 0. Untuk yang Christian, dia karena upah yang diberikan 68.000, maka semua itu masuk ke BDP BTK, yang BOP-nya 0, tidak ada. Ya, sehingga total BDP-nya kalau menurut metode Taylor 28.800 sama BOP-nya 16.800. Total upah yang diberikan sama ya, ditotalin ini seperti itu. Nah, jurnalnya sama ya, sama kayak tadi, yaitu pada saat pencatatan gajian upah 292.800 pada hutang gajian upah karena belum dibayarkan. Ini pencatatannya tanggal 31 ya, ini ya, tanggal 31 atau akhir bulan. Nah, jadi pada saat akhir bulan kita sudah hitung berapa yang harus kita bayarkan ke karyawan ya di awal bulan depan. Nah, kemudian pembebanan juga di akhir bulan juga nih, akhir bulan semua, sama yang tadi ya, jurnal yang sebelumnya. Nah, jadi pembebanannya BDP BTK 276, kemudian BOP sesungguhnya 16.800 ya, pada gaji upah 292.800. Berarti ini salah nih. Ini ya, ini harusnya 276 nih, bukan 288. Coba hitung lagi ya, harusnya 276. Nah, sehingga pada pembayaran BDP BTK BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Nah, di jurnal ketiga ini sama ya, sama kayak yang tadi, yang kalian jawab di komentar pada saat apa dan jurnalnya apa. Nah, selanjutnya premi lembur. Ya, premi lembur merupakan kelebihan tarif upah di atas upah normal yang diberikan kepada karyawan yang bekerja di atas jam normal per minggunya. Jadi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perburuhan ya di Indonesia, jam kerja normal itu ya normalnya ya di Indonesia ini satu minggu 40 jam normal sudah itu. Nah, kalau lebih dari itu maka dianggap sebagai lembur. Nah, jadi kalau lebih dari 40 jam maka karyawan berhak atas upah lembur karena dia lebih dari jam kerja normalnya per minggu. Nah, misalnya nih dalam satu minggu uh, seorang karyawan berdasarkan catatan jam clock cardnya tadi ya, kartu jam kerja itu dia bekerja selama 50 jam, upah standar per jamnya 1.500, sedangkan upah lemburnya itu dibayar lebih tinggi ya, biasanya memang lebih tinggi upah lemburnya, itu per jam dibayar 2.250 misalnya. Nah, maka besaran upah yang terima, yang pertama kita hitung dulu upah jam normalnya, yaitu 40 jam ya kan, satu minggu dikalikan 1.500, upah standar per jamnya, jadi 60.000 dia sudah pasti dapat. Kemudian upah lemburnya, upah jam lembur, kita hitung dulu, kelebihan jam kerjanya 10 jam dikalikan upah standarnya dulu ya, 1.500 dikalikan 10 jam, 15.000 itu sebagai upah jam lembur. Dan preminya, bonusnya, premi lemburnya itu selisih dari 2.250 upah lembur per jamnya dikurangi 1.500 upah standar per jam dikalikan kelebihan jamnya. Ya, ini ya. Ini dikurangi 1.500 dikalikan 10 jam kelebihan jamnya. Jadi dia premi lemburnya adalah 7.500. Jadi ada tiga jenis, yaitu ada upah jam lembur, upah normal, upah jam lembur, dan premi lembur namanya. Premi adalah kelebihan lemburnya. Nah, jadi 60.000 tambah 15.000 tambah 7.500 ya, 7.500 82.500. Jadi dia akan mendapatkan
Oh no, 82.500 seperti itu ya cara ngitungnya. Nah, di sini untuk premi lembur pengakuannya kita bisa masukkan itu sebagai elemen harga pokok pesanan. Ya, kenapa kita ada perlakuan khusus untuk premi lembur? Karena premi lembur ini kan semacam honor yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Ya, jadi dalam hal ini memang premi lembur ini merupakan hak karyawan karena dia sudah bekerja lebih dari yang ditentukan, dan biasanya itu memang tidak tidak secara disengaja ya. Misalnya karyawan tersebut sengaja lembur misalnya karena malas di rumah, seperti itu tidak bisa. Jadi biasanya kalau untuk jam lemburnya juga merupakan eh, apa, karena dari perusahaan ya, dari perusahaan yang minta karyawannya untuk lembur, misalnya untuk memenuhi pesanan tertentu, sehingga mereka harus lembur seperti itu. Nah, maka dalam eh, akuntansi untuk perlakuan premi lemburnya itu bisa kita ada 3 metode perlakuannya atau pengakuannya. Yang pertama kita bisa akui sebagai harga pokok pesanan. Ya, harga pokok pesanan perlakuannya dipilih apabila terjadi lembur disebabkan oleh pesanan tertentu yang telah disetujui oleh pemesan setelah diperhitungkan biaya lembur dalam HPP, harga pokok pesanan ya ini. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada pesanan khusus nih, dan itu dalam hal ini ada tambahan biaya yang dimana itu disepakati oleh si pemesan, maka ini kita bisa akui sebagai HPP, harga pokok pesanan ya. Nah, jadi misalnya contohnya kayak catering ya, misalnya catering. Ya, catering misalnya dia pesan 1000 pak ya, 1000 pack ya, 1000 pack untuk para tamunya. Nah, kemudian ternyata tamunya membludak nih, akhirnya dia pesan lebihan 200 pack lagi. Nah, atas lebihan tadi mau nggak mau misalnya karena ternyata eh, tidak dipesan sebelumnya, jadi misalnya hari hanya besok nih, ternyata dia pesannya awal 1000 kemudian ditambah 200 lagi. Nah, sehingga kan satu hari ini dia harus mengejar itu untuk yang bisa memenuhi pesanan 200 pack tadi. Nah, maka disuruhlah karyawan lembur. Nah, itu yang disebut dengan upah lembur yang diakibatkan oleh pesanan khusus yang dimana itu disetujui oleh si pemesan. Jadi ada biaya lebihnya. Jadi misalnya dia normalnya satu pack dihargai 10.000, karena ada lebihan tadi yang 200 itu dihargai 11.000 satu packnya. Karena harus ada upah lembur yang diberikan kepada karyawan yang mengerjakan masakannya tersebut, seperti itu. Nah, itu kita bisa bebankan sebagai harga pokok pesanan. Kemudian kita bisa masukkan juga sebagai biaya overhead pabrik jikalau terjadinya lembur dikarenakan kurang kapasitas produksi bila dibandingkan dengan banyaknya kegiatan, atau dengan kata lain perusahaan telah mencapai kapasitas maksimum atau sudah penuh. Nah, jadi misalnya nih seminggu perusahaan mampu menghasilkan produk 1000 pieces ya, tapi ternyata karena banyaknya permintaan ya, karena banyaknya permintaan maka eh, si perusahaan harus memenuhi permintaan tersebut agar tidak kehilangan opportunity atau kehilangan pendapatan ya kan pastinya. Nah, oleh karena itu walaupun tadi misalnya ternyata satu minggunya kan 40 jam, nah, 40 jam itu dia maksimal bisa menghasilkan 1000, ternyata permintaan 1200 ya, 1200, sehingga untuk mencapai 1200 tadi dia harus lembur ya, setiap per minggunya 40 jam, maka dia per minggunya jadi 50 jam seperti itu. Maka ada timbul upah lembur atau premi lembur yang dimana itu kita akan bebankan sebagai BOP. Kenapa? Karena itu tadi, karena kapasitas maksimum sudah terpenuhi, namun ada permintaan ya, ada banyak kegiatan atau permintaan ya, sehingga dia harus lembur seperti itu. Kemudian kita bisa akui sebagai rugi atau laba. Nah, ini dipilih apabila terjadi lembur disebabkan karena ketidakefisienan dalam proses produksi atau telah terjadi gagal produksi sehingga harus lembur. Ya, jadi misalnya apa
Kita bikin kue nih, bikin kue, kemudian sudah kita hitung-hitung, bahan baku sudah pas dan sebagainya. Misalnya kita bisa menghasilkan 1000 kotak ya, 1000 kotak kue. Ternyata pas sudah mau hari H, ya kan, pada saat kita sudah mau menyerahkan pesanan ke konsumen ataupun kita mau jual itu produk, ada sebagian produk yang dimakan tikus misalnya, ataupun pada saat produksi dia gagal jadi kuenya misalnya karena ovennya naik turun ya voltasenya, misalnya dia pakai oven listrik sehingga dia panas tidak merata dan kuenya jadi tidak sesuai dengan kualitas tidak sesuai dengan diharapkan, maka itu dijadikan sebagai kerugian ya. Misalnya ada lembur yang terjadi karena dia gagal produksi, misalnya dia harusnya produksi 1000, ternyata ada 100 yang gagal ya, gagal produksi, maka dia harus lembur untuk mencapai 1000, tetap 1000 tadi, 1000 kapasitas produksinya, maka lembur yang dilakukan itu bisa kita akui sebagai kerugian ya, kerugian perusahaan seperti itu, jadi harus kita anggap sebagai rugi ya. Jadi ini perlakuan premi lembur, berbagai perlakuan premi lembur ya yang dilakukan bisa dilakukan oleh perusahaan ya, tergantung dari situasi, kondisi dan juga kebijakan dari masing-masing perusahaan. Kemudian biaya tanggung jalan lain yang perlu kalian pahami ada dana pensiun, cuti hari libur, bonus, biaya waktu setup, dan biaya waktu menganggur atau idle time. Kita bahas satu-satu ya. Dana pensiun. Dana pensiun itu sangat bermanfaat bagi karyawan yang telah pensiun atau tidak bekerja lagi. Untuk itu pula biasanya perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan karyawan dapat membentuk yang namanya dana pensiun. Jadi ini memang adalah kewajiban perusahaan ya bagi setiap karyawannya, karyawan tetap ya. Untuk karyawan tetap itu pasti dia ada dana pensiunnya, jadi menghimpun jadi dari honor mereka ataupun memang dari perusahaan sendiri dia memberikan natural ya, namanya natural itu sebagai cadangan dana pensiun. Nah, jadi dana pensiun bisa bisa berasal dari potongan atas gaji upah, jadi dipotong dari gaji upah yang diberikan setiap bulan dari karyawan, sehingga nanti pada saat dia pensiun itu bisa diambil sebagai dana pensiun mereka, atau bisa dari perusahaan, jadi perusahaan yang memberikan dana pensiun setiap bulan, menjatahkan ya setiap karyawan untuk dana pensiun setiap bulannya berapa, seperti itu. Nah, apabila dana pensiun berasal dari potongan gaji upah, berarti karyawannya menanggung iuran dana pensiunnya. Nah, apabila perusahaan yang menanggung iuran dana pensiun, maka biaya tersebut dapat dibebankan sebagai biaya overhead pabrik ya untuk dana pensiun bagi karyawan di bagian produksi. Jadi khusus untuk bagian dana pensiun bagi karyawan di bagian produksi itu dibebankan ke biaya overhead pabrik. Jadi khusus untuk yang di pabrik ya atau di bagian produksi. Sementara untuk yang bagian umum ataupun pemasaran itu nanti ada perlakuan yang lain seperti itu. Nah, usia pensiun sendiri bagi buruh itu 50 sampai dengan 56 tahun ya. Itu sudah harus pensiun bagi buruh ya, untuk sesuai dengan aturannya. Ya. Contoh kasus misalnya jumlah gaji upah bagian produksi pada minggu pertama bulan Januari adalah sebesar 5 juta rupiah. Jadi upahnya di bagian produksi minggu pertama itu 5 juta ya, seminggu 5 juta. Perusahaan menetapkan dana cadangan pensiun 3% misalnya dari gaji dan upah tersebut. Ya, dana pensiun 3%. Kemudian berapakah dana pensiunnya jurnalnya? Nah, yang pertama, jika dana pensiun ditanggung oleh karyawan, maka ada tiga jurnal, yaitu pada saat pencatatan gaji upah di tanggal 31 ya, tanggal 31 atau akhir bulan ya, ini juga sama 31, ini tanggal 1-nya, 1 bulan berikutnya. Nah, untuk pencatatan gaji upah 5 juta tadi ya, pada hutang gaji upah, ini kalau yang nanggung ada karyawan ya, jadi hutang gaji upahnya dia dapat 450 aja. Kenapa? Karena 150 ribunya atau berapa tadi ya, 3% ya, 3% kalikan 5 juta, 150 ribu itu merupakan cadangan dana pensiun ya, jadi dia dipotong 150 ribu setiap bulannya untuk cadangan dana pensiun. Nah, jadi dia hutang gaji upahnya 450 aja. Kemudian pada saat pembebanan tetap kita hitung 5 juta ya. Jadi gaji upahnya ini ya kita jadikan kredit dan
debitnya adalah BDP BTK karena dia merupakan karyawan di bagian produksi yang terlibat langsung dalam proses produksi. Asumsinya seperti itu. Nah, pada saat jurnal yang ketiga, pembayaran Upah tanggal 1 bulan berikutnya, yang tadinya hutang nih ya, 4850, ya kita bayarkan di debit, ya, hilang jadinya hutangnya ini, di debit, ya kan, baru pada kas 4850 yang kita bayarkan ke masing-masing karyawan. Nah, jadi itu ya kalau ditanggung oleh karyawan. Sementara kalau yang ditanggung oleh perusahaan, pencatatannya agak sedikit berbeda dan nominalnya berbeda ya. Nominalnya berbeda dan pencatatannya sedikit berbeda. Untuk yang pencatatan gaji upah dia tetap sama, namun nominalnya di sini di up ya. Tadi kan 3% ya, 3% gaji upah normalnya seminggu itu 5 juta. Jadi kita up gaji upahnya kita akui 5 juta 150, 5 jutanya lah honornya ya kan, dan 150 ribunya adalah dana pensiunnya. Baru kita pecah itu hutang gaji upah 5 juta, kita rincikan, dan cadangan dana pensiun 150 ribu ya. Nah jadi ketahuan dari 5150 ini berapa hutang gajinya, berapa cadangan dana pensiunnya. Nah pada saat pembebanan gaji upah 5 jutanya masuk ke BDP BTK, yang 150 ribunya kita dimasukkan di BOP sesungguhnya pada gaji upah 150 ribunya. Ya di debit, awalnya debit jadi kredit. Nah, jadi di sini yang 150 ribu yang ditanggung oleh karyawan ini, karena perusahaan tidak merugi maka dia masukkan itu di BOP sesungguhnya. Kenapa? Karena itu kan keluar pada saat proses produksi berlangsung, dan dalam hal ini dana pensiun ini diberikan kepada para buruh yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi boleh dong dimasukkan ke BOP sesungguhnya yang nantinya ini akan dibebankan ke produk jadi, ya produk jadi. Jadi dia nggak menanggung sendiri, walaupun itu uh, apa ceritanya perusahaan menanggung, tapi itu akan dilibatkan di konsumen pastinya nanti, sehingga itu akan mempengaruhi harga jual harga HPP dari produk jadi nanti. Nah pelunasannya sama, gaji upah yang dibayarkan kan hutangnya cuma 5 juta ini, 5 juta. Oh ini bukan gaji upah ini, tambah kurang hutang. Ya hutang gaji upah pada kas 5 juta. Ya jadi di sini memang seperti yang saya bilang bahwa perusahaan itu yang bisa menanggung dana pensiun bagi karyawannya di bagian produksi atau bagian pabrik. Namun itu sebenarnya bukan kerugian bagi perusahaan karena memang biaya tersebut akan dibebankan ke produk jadi nantinya. Sehingga yang menanggung itu sebenarnya adalah konsumen nanti, seperti itu. Nah, jadi di perusahaan itu akan mendapatkan citra baik ya. Dia akan mendapatkan citra baik di mata para karyawannya di bagian pabrik karena dia sudah menanggung dana pensiunnya para karyawan, jadi tidak dipotong dari gaji mereka. Dan di sisi lain perusahaan tidak rugi karena itu dibebankan ke produk jadi nantinya, seperti itu. Walaupun memang agak mempengaruhi harganya, walaupun tapi itu tidak terlalu besar sih mungkin. Nah sehingga dalam hal ini itu tidak akan merugikan perusahaan, seperti itu. Oke, sampai sini kalau ada yang tanyakan tolong komentar di bawah ya. Yang berikutnya cuti hari libur. Nah ini ya penting juga nih. Kalau kalian kerja juga nanti kalian juga harus tanya apakah kalian dapat cuti hari libur atau tidak. Tapi biasanya pastinya dapat ya, karena ini hak para karyawan. Jadi perusahaan umumnya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengambil cuti di cuti hari libur namanya maksimal 2 minggu kerja bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari setahun. Jadi biasanya normalnya itu kalau lebih dari setahun dia bekerja di perusahaan walaupun masih honor ya, dia tetap berhak untuk mendapatkan cuti hari libur maksimal 2 minggu ya, ini maksimal ya, bukan pasti 2 minggu tapi maksimal ya. Jadi biasanya ada yang 10 hari tapi maksimal sampai 2 minggu ya. Nah selama karyawan tersebut cuti, gaji upah selama 2 minggu itu tetap akan dibayarkan oleh perusahaan. Maka setiap periode penggajian perusahaan harus mencatat atau membentuk suatu cadangan, namanya cadangan gaji dan upah, yang dibayarkan kepada karyawan yang cuti sebagai perkiraan hutang cuti hari libur. Jadi dia harus cadangkan ya, di awal tahun
untuk cadangan yang namanya cadangan cuti hari libur, sehingga nanti pada saat dia mengambil cuti si karyawan, maka si perusahaan tidak bingung lagi ngambil uang dari mana untuk bayar yang 2 minggu dia cuti ini, seperti itu. Nah, jadi di sini karena kenapa harus ada cadangan gaji upah cuti hari libur? Karena karyawan cuti tersebut tidak bekerja, ya jadi nggak ada kinerjanya, namun tetap kita bayar gajinya. Maka biaya tersebut kita bisa bebankan sebagai BOP sesungguhnya, khusus untuk karyawan di bagian produksi ya. Kalau untuk karyawan di bagian admin ataupun pemasaran itu ada kebijakan sendiri. Nah, kalau untuk khusus untuk yang bagian produksi, maka itu langsung dibebankan ke BOP sesungguhnya. Nah, contohnya misalnya nih, perusahaan menetapkan upah mingguan. Nah, besaran upah seminggu itu 75.000 misalnya. Setahun ditetapkan 50 minggu kerja. Nah, maka berapa besarnya cuti per minggunya, cuti cadangannya. Jadi cadangannya itu tadi kan 2 minggu misalnya, dia diberikan cuti maksimal 2 minggu, dikalikan 75.000, ya kan? Karena per minggu kan 75.000, maka 2 minggu kalikan 75.000 dibagi dengan 50 minggu kerjanya. Karena setahun 50 minggu normalnya. Itu 3.000, ya 3.000 rupiah per minggu cadangan cuti hari liburnya. Maka besarnya upah yang diperhitungkan per minggu adalah 75, sorry. Tadi. Ya 75.000 ditambah 3.000. Itu 78.000 yang dibayarkan setiap minggunya, bukan 75.000. Nah, 3.000 ini sebagai cadangan cuti hari libur. Jurnalnya ini ya. Nah, jadi rincian tadi 78.000 ya kan, dibayarkan 78.000 per minggu. Ya rincian hutang gaji upah 75.000 dan hutang cuti hari libur ya, atau cadangan ya, bisa cadangan juga sih. Cadangan atau hutang ya, atau cadangan ya. Sorry. Nah, ini hutang atau cadangan. Cadangan cuti hari libur itu 3.000 rupiah. Ya, ini pencatatan gaji upah tanggal 31 ya biasanya. Kemudian pembebanan gaji upah itu BDP BTK 75.000 ya, upah per minggunya. Kemudian biaya overhead pabriknya 3.000. Kemudian gaji upah 78.000. Ya, kemudian pada saat pembayaran gaji upah, pembayaran hutangnya, hutang gaji upah 75.000, pada kasnya 75.000 ya, itu gitu. Sehingga dalam hal ini ada muncul ini ya, hutang cuti hari libur atau cadangan cuti hari libur. Nah, ini hutang cuti hari libur atau cadangan cuti hari libur itu akan dihapus pada saat dia pada saat dia mengambil cutinya. Nah, jadi nanti pada saat dia mengambil cuti itu gaji upah, kemudian hutang cuti pada kas. Ya, jadi dia tetap dapat 78.000. Dapatnya 75.000 tetap, nanti hutang cuti hari liburnya 3.000, kemudian ini gaji upah, hutang gaji upahnya 72.000 aja dibayarkan pada kas 75.000. Nah, jadi dia akan bayar tetap 75.000 pada saat dia ngambil cuti. Jadi pada saat dia ngambil cuti, walaupun tidak bekerja selama 2 minggu, dia tetap akan mendapatkan gaji full ya, 75.000 per minggu ya tadi kan, 75.000 per minggu. Sorry, ini ada 2 minggu, berarti 6.000 nih harusnya, 6.000. Bener ya, 3.000 untuk 2 minggu ya. Kemudian gaji upahnya, utangnya 72.000 dan pada kas 75.000. Ini pada saat jurnal, pada saat dia mengambil cuti ya, seperti itu. Kemudian ada bonus. Nah, di sini beberapa perusahaan yang memperoleh keuntungan di atas target laba yang ditentukan biasanya akan mengambil kebijaksanaan untuk membagi seluruh keuntungannya kepada seluruh karyawan. Nah, bagian keuntungan diberikan kepada karyawan itu disebut bonus. Nah, besaran bonus diberikan berdasarkan pada
besarnya gaji masing-masing karyawan, dan untuk bagian produksi itu dibebankan ke BOP sesungguhnya. Nah, jadi ini perusahaan yang bagus ya. Perusahaan yang bagus, misalnya dia punya di tahun yang bersangkutan dia mendapatkan laba di atas target. Nah, sehingga dia bosnya karena senang dia bagi-bagikan semua ke karyawannya, sehingga itu disebut dengan bonus namanya. Dan bonus ini memang diberikan berdasarkan besar gaji masing-masing. Jadi pastinya karyawan kepala bagian dengan kasta biasa itu pasti berbeda dapat bonusnya. Nah, jadi itu akan didasarkan dari besarnya pangkat ataupun honor ya, gaji yang diterima oleh masing-masing karyawan. Nah, untuk yang di bagian produksi, itu khusus bagian produksi itu akan dibebankan ke BOP sesungguhnya. Contohnya misalnya perusahaan menetapkan 1 tahun memberikan bonus 1 bulan gaji atau 4 minggu kerja atau sebesar 130.000. Ya, jadi dia 1 tahun dia bayarkan bonus ke masing-masing karyawannya 130.000. Dalam 1 tahun misalnya ada 52 minggu kerja atau 4 minggu dikalikan 12 bulan ya. Nah, jadi besarnya gaji per minggu itu 130.000 dibagi 4 ya kan. Jadi 32.500, sehingga bonus per minggu yang harus dicatat itu 2.500 per minggu. 130.000 dibagi 52 minggu. Jurnalnya ini apabila perusahaan menggunakan penggajian mingguan, maka jurnal pembulangan gaji dan mingguannya itu per saat gaji dan upah ya per minggu, gaji upahnya 35.000 ya per minggu ya, 130.000 dibagi 4. Kemudian hutang gajian upah 32.500 ya, yang tadi dihitung, hutang bonusnya 2.500. Nah, kemudian pada saat pembebanan BDP BTK kita masukkan sebagai hutang gaji upah yang realnya. Kemudian BOP sesungguhnya 2.500, bonusnya tadi ya bonus per minggu 2.500, dan gajian upahnya Rp35.000. Nah, pada saat pembayaran berarti apa? Ayo, ada yang tahu? Iya benar ya. Hutang gajian upah 32.500 ya pada kas. Pada saat pembayaran ya, hutang gaji upah 32.500, kasnya 32.500 seperti itu. Kemudian ada biaya waktu setup. Nah, sebelum mesin beroperasi, jadi misalnya perusahaan itu menggunakan mesin dalam proses produksinya, maka diperlukan waktu untuk mempersiapkan mesin tersebut. Atau istilahnya itu kalau motor itu ya, kita panasin dulu ya motornya. Nah, biaya tersebut itu yang berhubungan dengan persiapan atau menyetel mesin, itu disebut dengan biaya waktu setup. Dan pembebanannya kita masukkan ke BOP sesungguhnya, lagi-lagi ke BOP sesungguhnya ya. Jadi segala hal yang tidak ada hubungannya atau kaitan dengan upah langsung itu masuk ke BOP sesungguhnya ya, seperti itu. Nah, di sini misalnya contohnya 1 minggu jam normalnya 40 jam, tarifnya per jam 1.500 misalnya. Misalnya dia berdasarkan jam mesin ya, 1.500. Nah, dari 40 jam kerja tersebut, 2 jam digunakan untuk menyetel mesin. Nah, maka besarnya biaya setup per minggu itu adalah 2 dikalikan 1.500 atau Rp3.000. Jurnalnya gaji upah pada utang gaji upah 60.000. Kemudian untuk biaya waktu setupnya kita masukkan pada saat pembebanan gaji upah ya. Di sini pembebanan gaji upahnya, Nah, pada saat pembebanan gaji upah ini BDP BTK-nya 57.000, BPS-nya 3.000. Ini yang tadi ya biaya waktu setupnya. Gaji upahnya 60.000. Ya, jadi ya jangan sampai salah ya. 3.000 ini adalah biaya waktu setup. Ya, jadi misalnya dia menggunakan jam mesin ya di sini untuk menghitung besaran gajinya. Kemudian biaya waktu menganggur atau idle time. Nah, dalam proses produksi kadang terjadi waktu menganggur yang disebabkan oleh faktor internal perusahaan, misalnya kerusakan mesin atau menunggu datangnya bahan baku yang kayak minggu lalu kita bahas ya. Bahan baku itu misalnya kita beli dari supplier di Jawa, nah itu pasti butuh waktu kan untuk sampai ke Kalimantan. Nah, maka itu ada yang namanya biaya waktu menganggur atau idle time. Nah, kalau waktu tersebut waktunya tidak produktif, namun kita harus akui itu sebagai biaya ya.
Maka idle time itu masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya, BOP sesungguhnya. Contohnya misalnya 40 jam satu minggu, ada 1 jam idle time. Biasanya normalnya 1 jam idle time. Nah, upah per jamnya 3.000 misalnya. Nah, biaya idle time-nya itu 1 dikalikan 3.000, ya 3.000 rupiah. Sehingga besaran upah yang diperhitungkan 40 jam dikalikan 3.000 rupiah, 120.000 judalnya. Ya, jadi gaji upah per minggu 120.000, pada utang gaji upah per minggu 120.000, pada pembebanan baru kita pisah. 117.000 adalah BDP BTK-nya, dan 3.000 rupiah adalah BOP sesungguhnya, yaitu idle time tadi ya, waktu menunggunya 3.000 tadi 1 jam ya kan kita tunggu. Pada gaji upah 120.000 seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang idle time kita masukkan ke BOP sesungguhnya. Oke, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Jika ada pertanyaan, tolong komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.